Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hudaibia, NPM C1A230405. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum asuransi. Yang pertama, latar belakang asuransi. Asuransi merupakan properti penting bagi kehidupan masyarakat yang modern, yang memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap berbagai resiko yang mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti kecelakaan, penyakit, kerusakan properti, bahkan kematian. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial, kebutuhan akan perlindungan terhadap risiko ini sangat meningkat, sehingga mendorong pertumbuhan industri asuransi di seluruh dunia. Sejarah asuransi bermula dari kebiasaan masyarakat kuno yang mengumpulkan dana bersama untuk membangun anggota komunitas yang tertimpa musibah. Dalam perkembangannya, asuransi modern melibatkan hubungan kontraktual yang lebih formal antara pihak tertanggung dan penanggung. Yang kedua, dasar hukum asuransi. Di Indonesia, asuransi diatur dalam berbagai perundang-undangan, antara lain yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH PER) yang menjadi dasar hukum bagi perjanjian asuransi secara umum. Pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian hukum asuransi terdapat dalam buku 3 tentang perikatan, yang meliputi perjanjian asuransi sebagai salah satu bentuk perikatan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang mengatur lebih lanjut mengenai kegiatan usaha asuransi di Indonesia, kewajiban perusahaan asuransi, serta hak kewajiban para pihak dalam hubungan asuransi. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK, yang mengawasi dan mengatur industri asuransi di Indonesia, termasuk peraturan-peraturan terkait kewajiban perusahaan asuransi untuk menjaga kestabilitasan dan kepentingan konsumen. Dan yang ketiga, istilah asuransi. Berikut adalah beberapa istilah yang sering digunakan dalam dunia asuransi. Yang pertama, penanggung. Perusahaan atau pihak yang menyediakan jasa asuransi kepada tertanggung. Penanggung berkewajiban untuk membayar klaim kepada tertanggung sesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi. Yang kedua, tertanggung. Pihak yang menerima manfaat atau perlindungan dari perusahaan asuransi tertanggung membayar premi kepada penanggung dengan harapan memperoleh ganti rugi atau santunan ketika terjadi resiko yang diasuransikan. Yang ketiga, premi. Jumlah uang yang dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Yang keempat, dokumen perjanjian yang berisi syarat dan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung. Yang kelima, klaim. Permohonan pembayaran yang diajukan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk menggantikan kerugian dialami akibat resiko yang dijamin oleh polis asuransi. Yang keempat, saya akan membahas tentang subjek hukum dalam asuransi. Yang pertama, penanggung. Penanggung adalah pihak yang menawarkan jasa asuransi dan bertanggung jawab untuk membayar klaim yang sesuai dengan ketentuan dalam polis. Penanggung dapat berupa perusahaan asuransi yang berbadan hukum. Tertanggung adalah pihak yang membeli polis asuransi untuk mendapatkan perlindungan terhadap resiko yang dihadapi. Tertanggung dapat berupa individu atau badan hukum yang mengasuransikan objek atau dirinya. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, di mana penanggung berjanji untuk memberikan ganti rugi atau manfaat kepada tertanggung apabila terjadi resiko tertentu yang telah disepakati sebelumnya, dengan syarat bertanggung membayar premi yang telah disepakati. Asuransi juga dapat dipahami sebagai sebuah mekanisme keuangan yang bertujuan untuk mengalihkan resiko kerugian finansial kepada perusahaan asuransi atau pembayaran premi yang terjangkau. Unsur-unsur asuransi. Unsur-unsur dalam perjanjian asuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian kontrak. Asuransi merupakan kontrak dalam penanggung dan tertanggung. Kontrak ini mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kedua, premi. Pembayaran yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Yang ketiga, objek asuransi. Objek yang diasuransikan adalah hal yang menjadi subjek perlindungan dalam
perjanjian asuransi seperti kendaraan, rumah, atau jiwa. Yang keempat, resiko. Peristiwa atau kejadian yang tidak pasti dan dapat menimbulkan kerugian bagi tertanggung yang menjadi dasar pembayaran klaim asuransi. Dan yang kelima, klaim, permintaan pembayaran dari tertanggung kepada penanggung untuk menanggung kerugian akibat risiko yang terjadi. Perbedaan unsur, sifat, dan penggolongan asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, hukum asuransi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, unsur dalam asuransi adalah adanya perjanjian antara penanggung dan tertanggung, premi yang dibayar, objek yang diasuransikan, serta resiko yang terjadi. Unsur-unsur ini menjadi dasar hubungan dalam perjanjian asuransi. Dan yang kedua, sifat asuransi. Sifat ganti rugi. Indemnity, asuransi bertujuan untuk menggantikan kerugian yang dialami oleh tertanggung sesuai dengan nilai kerugian yang sebenarnya, tidak memberikan keuntungan lebih dan kerugian yang dialami. Dan yang ketiga, sifat tabaru, saling menolong. Dalam beberapa jenis asuransi, misalnya asuransi jiwa syariah, sifat asuransi adalah saling menolong antara anggota di mana peserta membayar kontribusi untuk membantu peserta lain yang membutuhkan. Dan yang ketiga, penggolongan asuransi berdasarkan peraturan. Yang pertama itu asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan risiko lainnya yang berhubungan dengan jiwa manusia. Dan yang kedua, asuransi kerugian non-jiwa menanggung kerugian atas objek yang diasuransikan seperti properti, kendaraan, atau bertanggung jawab hukum, termasuk di dalamnya adalah asuransi kesehatan dan asuransi kendaraan. Yang ketiga, asuransi syariah, jenis asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam. Di dalam dana yang terkumpul digunakan untuk saling menolong, tabarut, dan dikelola dengan prinsip keadilan serta tidak melibatkan unsur yang bertanggung dengan syariat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.